Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Yang lebih bersuka cita bisa melambaikan dua tangannya. Shalom. Wah, puji Tuhan. Semua bersuka cita di minggu hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan yang selalu baik untuk kita semua di minggu hari ini selalu diberikan Tuhan. Waktu beribadah, kesehatan, sekalipun di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat tergoncangkan lah istilahnya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja merenungkan bagian dalam firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Perjanjian Lama. Daniel pasal yang ketiga, saya juga share PPT, bisa Bapak Ibu melihat. Maksud saya PowerPoint. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintah dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, diberkati setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang membaca dan terlebih yang melakukan kebenaran firman ini hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan berikan judul renungan khotbah di minggu hari ini adalah taat di tengah krisis. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya sering mengatakan bahwa ini tidak asing lagi ya, kalau bicara tentang kitab Daniel, anak sekolah minggu selalu mengingat gua singa, ya gitu ya. Daniel selalu mengingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, selalu mengingat patung emas, atau mengingat perapian yang menyala-nyala. Ya. Itu anak sekolah minggu senang banget dengan cerita tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu hari ini pembacaan kita singkat di ayat 13 sampai 18. Sebenarnya dalam cerita yang lebih jelasnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30 Bapak Ibu, namun kita akan melihat nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan saat di tengah krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
saya menuliskan dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal 3 berkata, ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, saya mencari atau menggali, yaitu apitheo, menolak tidak taat, yang berhubungan dengan kepercayaan Allah lain. Ya, diingat saja ya, kalau dalam bahasa Yunani, A itu tidak, Theo itu Allah. Jadi, menolak Allah lain. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentang ketaatan pun, di dalam perjanjian baru, telah dikatakan seperti dalam Yohanes, ya, kalau tidak taat, ya, dia tidak akan beroleh hidup yang kekal, bukan hidup yang sekarang, tetapi yang kekal, bagaimana nantinya hidupnya semasa dia tidak ada lagi dalam dunia ini, kemana ya hidupnya akan kekal bersama dengan Allah Bapa. Tapi barang siapa tidak taat, ya, dia tidak melihat kekekalan itu, tetapi dia akan melihat murka Allah selalu ada di atasnya, kemarahan Allah. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Setiap orang percaya, kita harus dikatakan apitheo. Ya, kita harus memiliki kata apitheo itu. Apitheo itu Bapak Ibu menolak atau tidak taat yang berhubungan dengan Allah lain. Nah, ini bukan soal hanya nama Allah, bukan soal hanya soal kepercayaan Bapak Ibu, tetapi ini juga berhubungan dengan hal-hal lain yang akan menguji iman kita, yang akan menguji hidup kita. Orang bisa memberikan sesuatu hal yang lebih segala macam, dan akhirnya kita menjual Tuhan kita. Ada 3 pemuda, ya, yang satu namanya, di sini saya nggak menulis namanya, di sini namanya Calvert, ya, ada Thomas Jagger, dan yang satu ada Calvin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka adalah 3 pemuda Inggris. Ya, di sini Bapak Ibu bukan pemuda fotonya, saya nggak dapat foto waktu mudanya, ini foto waktu tuanya mereka. Ya, mereka pemuda, 3 pemuda Inggris ini Bapak Ibu yang cinta mati-matian untuk Tuhan. Mereka diutus ke suatu pulau, yaitu Pulau Fiji yang ada di Inggris sana. Ya, pedalaman sebagai misionaris, mereka taat karena cinta mati-matian kepada Tuhan. Ya, bersama dengan keluarga mereka, anak dan istri. Mereka tidak takut kepada siapapun. Mereka hanya takut kepada dosa dan takut kalau tidak taat saja kepada Tuhan. Akhirnya mereka sukses dalam bidangnya, sehingga ketiga pemuda ini banyak menulis buku-buku rohani. Bapak Ibu yang paling terkenal ini, yang paling atas ini Bapak Ibu ya, penulis buku-buku rohani. Nanti Bapak Ibu bisa mencari buku-buku tapi dalam bahasa Inggris, bisa menerjemahkan sendiri. Sangat membangun dan sangat menguatkan setiap kita yang akan membaca. Ada terjemahannya juga kalau Bapak Ibu mencarinya. Di masa-masa seperti ini kan lagi WFH, di rumah aja, jadi bisa banyak membaca buku-buku rohani, buku-buku yang menguatkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat lembaga mengutus mereka Bapak Ibu, ya, dalam masa muda mereka tidak menolak, mereka tidak mengatakan tidak, tetapi mereka taat. Mereka satu tim di Inggris sana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka sangat takut kepada Tuhan. Kalau tidak taat, mereka merasa itu adalah dosa. Akhirnya Bapak Ibu, 3 pemuda ini banyak memenangkan jiwa di satu pulau Fiji yang ada di Inggris, dan sehingga mereka dikenal sebagai bapa rohani dan banyak menulis buku-buku rohani pada zamannya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bacaan yang kita baca di minggu hari ini adalah juga taat di tengah krisis. Ya, taat di tengah krisis ini adalah yang dialami juga 3 pemuda pada zaman itu. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, Bapak Ibu yang telah kita baca, siapakah dia? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka diperhadapkan dengan krisis iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan krisis iman, ya. Mau pilih mana? Ya, yang pertama,
Menyembah patung emas sama dengan tunduk kepada Raja Nebukadnezar, ya. Yang kedua, taat kepada Allah sama dengan masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Ini adalah salah satu pilihan yang sangat sulit sebenarnya bagi mereka. Tetapi karena mereka mengingat bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang senantiasa selama ini dekat dengan Tuhan, yang selama ini menyembah Tuhan Allah Israel, ya, dari Yunani sana Bapak Ibu, akhirnya mereka memilih yang kedua. Taat kepada Allah sama dengan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang menjadi aplikatif bagi kita Bapak Ibu, jika kita diperhadapkan dengan situasi dan pilihan seperti ini, jujur di dalam hati kita, kita mau pilih mana? Kira-kira kita mau pilih mana Bapak Ibu? Tentunya kita berpikir dulu ya, 100 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu, Sadra, Mesak, dan Abednego dalam krisis iman mereka tetap memilih taat kepada Allah sekalipun mereka masuk di dalam perapian yang menyala-nyala. Kita akan melihat selanjutnya siapakah mereka. Mereka bertiga ini bersama dengan Daniel. Yang saya mau katakan, di mana ada mereka Bapak Ibu selalu disebut Daniel. Ya, Daniel ini juga adalah salah satu bimbingan mereka yang bekerja di istana Raja Nebukadnezar pada saat itu Bapak Ibu. Ya, dibawa ke Babel karena Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap yang bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiga pemuda ini bersama dengan Daniel, mereka adalah orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang suci hatinya. Bahkan kitab suci mengatakan dalam Daniel nanti pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8 bahwa Daniel ini juga tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kealahannya. Bapak Ibu, mereka dari keturunan raja juga, dari kaum bangsawan. Jadi mereka punya visi dan misi juga saat mereka ada di istana atau dibuang ke Babel karena Nebukadnezar pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bukan orang bodoh, ya. Mereka adalah orang berpengetahuan banyak, yang mempunyai banyak pengertian tentang ilmu, yang cakap dalam berbicara, yang cakap dalam bekerja di istana raja pada saat itu. Bahkan mereka orang-orang pintar Bapak Ibu, yang mereka diajarkan dalam bahasa dan tulisan-tulisan orang Kasdim pada saat itu. Nah, mereka adalah orang-orang spesial di mata Nebukadnezar, karena mereka adalah orang-orang pilihan termasuk Daniel. Nah, Daniel ini juga Bapak Ibu hidupnya sangat juga dekat dengan Tuhan. Bahkan ia juga selalu menghadap Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminum. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada Raja. Dalam kitab Daniel, mereka selalu disebut bersama-sama. Mereka adalah orang yang spesial. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah dididik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Sadra, Mesak, dan Abednego kenapa sih bisa taat di tengah krisis. Ya, mereka ini bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan Bapak Ibu, namun kita melihat dalam bacaan yang telah kita baca adalah yang pertama, imannya kepada Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu di ayat atau di pasal selanjutnya di dalam ayat yang pasalnya 6 ayat 11. Ya, dikatakan apa di situ? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Saya mengatakan Sadra, Mesak, dan Abednego bisa taat di tengah krisis karena imannya. Ditulis di sini hanya Daniel, tapi kitab suci menuliskan tadi yang saya akan tuliskan, mereka disebut secara bersama-sama bahwa Daniel ini adalah, saya dikatakan, pembimbing mereka, Bapak Ibu. Kalau otomatis Daniel rajin berdoa, demikian jugalah mereka. Kalau Daniel ini imannya juga bagus, otomatis jugalah mereka seperti itu. Kalau Daniel ini tidak bisa digoncangkan oleh siapapun dalam krisis ketaatan iman, Bapak Ibu, otomatis Sadra, Mesak, dan Abednego juga seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, karena iman mereka lah kepada Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan dan tidak mau menyembah patung emas yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu indikator dari ketaatan iman adalah berdoa. Salah satu indikator dari iman itu adalah berdoa. Orang yang imannya bagus, orang yang imannya kuat Bapak Ibu, karena ia rajin berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Setiap malam, setiap hari, dikatakan di sini 3 kali dia berdoa. Dituliskan ayatnya, saya tidak menuliskan di sini Bapak Ibu, mungkin ada nanti. Dia menuliskan 3 kali sehari. Ya, di sini demikianlah Daniel. Dia berdoa 3 kali sehari. Kalau orang sepupu kita, istilahnya sepupu kita berdoa berapa? 5 kali sehari ya, 5 kali sehari ya, 5 kali sehari. Kalau Daniel 3 kali sehari. Kalau kita berapa ya? Ya mungkin kita setiap detik ya, setiap kita makan, banyak juga kita berdoa. Makan, malam, tidur maksudnya, bangun, berangkat kerja, antar anak ke sekolah, ya semuanya berdoa. Kalau saya katakan sih, kalau saya banyak kali ya berdoanya. Tidak harus berdoa panjang, ya. Tidak harus berdoa panjang seperti doa Bapa kami, ya. Seperti doa Petrus aja. Tuhan, tolonglah aku. Itu juga sudah doa. Doa yang sangat spesifik adalah doa Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Ya, imannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari membangun doa di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu, saat kita diperhadapkan dengan krisis ketaatan ya kepada Tuhan, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar diingat oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, dan sampai kita menemukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya karena ketaatan kita dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saudari yang saya kasihi, juga dikatakan bahwa ia tidak menajiskan dirinya dengan anggur dan berketetapan menjaga hidupnya. Itulah Daniel dan juga Sadra, Mesak, dan Abednego. Juga tadi di slide yang terakhir, mereka selalu menjaga hidupnya. Sekalipun raja memberikan anggur kepada mereka, makanan-makanan yang enak, ya, tetapi mereka berketetapan, mereka komit bahwa mereka selalu menjaga hidupnya, tidak mau menajiskan dirinya dengan anggur atau hal-hal yang akan terlalu parah ya istilahnya Bapak Ibu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Ini juga Bapak Ibu berkaitan dengan hal kekudusan ya. Mungkin kita anak-anak Tuhan juga seperti itu, menjaga hidup kita, sikap kita, pikiran kita, bicara kita. Mungkin kita harus terus memberikan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, ya, hidup yang baik, menjaga senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah semua indikator daripada iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar bisa kuat, bisa taat di tengah badai bahkan krisis yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
juga terbukti dalam jawaban mereka dalam ayat ke-14. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-14? Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita. Saya tidak menuliskan di sini. Saya akan bacakan di Alkitab saja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ya. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-16, Bapak Ibu, mereka memberikan jawaban yang sangat dahsyat kepada Raja Nebukadnezar, bahwa ketaatan mereka itu di atas segalanya. Ketaatan mereka itu di atas segalanya. Seperti pemuda tadi yang saya tulis, ya, ada misionaris Jegor, Bapak Ibu. Jadi mereka menaruh ketaatan itu di atas segalanya. Ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18 itu Bapak Ibu, mereka menjawab dengan yang dahsyat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sungguh jawaban yang mengejutkan hati Raja Nebukadnezar. Oh, siapakah mereka? Ya, berani banget melawan titah saya. Berani banget melawan peraturan yang telah saya berikan. Berani sekali memberontak kepada saya. Akhirnya murkalah Raja Nebukadnezar. Akhirnya dia marah, begitu marah-marahnya ia menaikkan perapian itu berapa? 7 kali lipat, Bapak Ibu, ya. Yang tadinya hanya hangat-hangat, yang sekarang itu panas banget 7 kali lipat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penerapan kita dalam ketaatan kepada Tuhan itu adalah terus menumbuhkan iman kita, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Terus bertekun di dalam doa, tunduk kepada Tuhan, bukan kepada patung emas, bukan kepada yang kita miliki, bukan kepada orang-orang yang kita takuti, ya sebenarnya, tetapi kesetiaan kita dan ketaatan kita itu hanyalah kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Inilah aplikasi hidup kita. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun dalam kondisi saat ini tidak bertemu dengan pendeta, tidak bertemu dengan majelis, tidak bertemu dengan siapa-siapa, nggak ada yang melihat, tetapi Bapak Ibu, mari kita terus menumbuhkan iman kita di dalam doa, dalam puji-pujian, tunduk kepada Tuhan, juga taat dan setia kepada Tuhan saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sangat berat bagi kita saat kita mau berdoa pun nggak ada siapa-siapa, bernyanyi pun nggak ada siapa-siapa, beda waktu kita di gereja. Tetapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, bahkan terus ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Nanti ada saatnya dan waktu Tuhan yang sangat baik, kita bisa bertemu lagi bersama-sama, berfellowship bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang kedua adalah karena keyakinan mereka terhadap kehadiran Allah. Ya, keyakinan Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa ada Allah bersama-sama dengan mereka. Ya, sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka pada saat dalam perapian, Bapak Ibu, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, kami tidak akan menyembah patung emas yang Raja dirikan itu. Biarkanlah saja kami mati, biarkanlah saja kami kebakar, biarkanlah Raja senang, ya istilahnya seperti itu. Ya, karena keyakinan mereka, ya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, pengakuan mereka mengatakan begini, bahwa mereka bukan bertiga Raja Nebukadnezar, tetapi mereka 4. Ya, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu berupanya seperti anak domba.
Bapak Ibu saudara-saudari bisa memberikan bintang atau garis bawahi di Alkitab Bapak Ibu bahwa ini adalah tulisan yang luar biasa, bahwa kehadiran Allah saat mereka taat, saat mereka memilih untuk taat kepada Allah dan bukan kepada patung atau kepada Raja Nebukadnezar, akhirnya Allah ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka Bapak Ibu. Satu pun mereka tidak terluka. Ya, ini adalah kesaksian langsung para penjaga yang ada di perapian tersebut. Ya mungkin saat mereka dilempar dia melihat ada yang menangkap kali ya, ada yang berjaga berjalan-jalan menaungi mereka 3 orang, akhirnya dia melihat 4 orang. Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa ini bukan dongeng ya. Ini bukan tulisan dongeng. Ini adalah kisah nyata. Artinya Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam keyakinan kita itu terus terbukti. Artinya apa? Tetap taatlah, tetap setialah kepada satu Tuhan saja, Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Hai kamu anak muda ataupun kita yang sudah tua, yang masih muda, saya tekankan, mari terus taat kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap krisis hati kita. Tuhan melihat setiap krisis hidup kita. Tuhan melihat setiap krisis yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu setiap detik, setiap saat. Keyakinan kita kepadanya terbukti selalu. Terus membangun hidup di dalam doa, dalam pujian, berharap, pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 4, jangan ada padamu Allah lain, ini A-nya kecil, Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, yang ada di atas di langit, yang ada di bumi di bawah, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini adalah larangan daripada Tuhan. Ini adalah hukum Taurat Tuhan yang dibuat oleh Musa. Terus membangun keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ada Allah lain di hadapan kita. Kita lebih percaya Allah lain daripada Allah kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Bahwa itu benar-benar tidak benar. Saya mengatakan ini bukan dongeng. Bahwa ini adalah cerita nyata, kisah nyata yang dialami oleh Bapak rohani kita. Bisa dikatakan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terus membangun keyakinan kita di hadapan Tuhan, terus membangun iman kita di hadapan Tuhan. Ingat, garis bawahi ya, bahwa kehadiran Tuhan dalam keyakinan kita selalu terbukti. Sekali lagi, bahwa kehadiran Tuhan dalam keyakinan kita selalu terbukti. Dia selalu ada menjaga kita. Jangan pernah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran 20 ayat yang keempat. Bahkan kita sudah menghafal ya. Keluaran ini, Keluaran 20 ini. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah bahwa ada kemenangan dari Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan bahwa apa yang saya yakini saat ini, apa yang saya taati saat ini, khususnya Tuhan, apa yang saya percaya saat ini, bahwa tidak ada hal-hal efek apa-apa. Saya hidupnya biasa-biasa aja sampai sekarang ini. Kok saya biasa-biasa aja sampai saat ini? Bapak Ibu jangan pernah mengatakan itu. Bahwa suatu saat nanti ada kemenangan yang dahsyat, ada keajaiban yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ada kemenangan dari Tuhan. Kemenangan apa Bapak Ibu? Terpujilah Allah dan seterusnya. Ayat 28 sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30 Bapak Ibu. Saya akan membacakan bagi kita seperti dalam slide. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Ya, ada saya yang salah. Ia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30 berkata, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan dan keyakinanmu saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah mengatakan bahwa saya taat tapi saya begitu-gitu saja. Ingat bahwa ada waktu Tuhan. Saya taat, hidup saya kok semakin seperti ini. Artinya apa? Bahwa Anda semakin berdoa, semakin memuji Tuhan. Hidup saya kok semakin seperti ini. Saya sudah taat kepada Tuhan, tiap minggu berdoa, tiap hari berdoa, tapi saya tidak ada kemenangan. Terus saya merasakan, Bapak Ibu, Anda terus berdoa kepada Tuhan, kan ada waktunya Tuhan yang tepat, bahkan yang mengangkat engkau menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mungkin hal yang berbeda, situasi berbeda Bapak Ibu, namun Bapak Ibu, yang harus kita percaya adalah tetap taat dalam satu nama, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ada kemenangan yang Tuhan akan berikan, seperti yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Saya selalu mengatakan Daniel juga, karena kita mengatakan mereka disebut secara bersama-sama. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan tulisan yang gampang, ya. Ini bukan perkataan yang gampang. Ini yang menyebutkan adalah, yang mengumumkan adalah Raja Nebukadnezar sendiri, ya, pada Babel pada zamannya Bapak Ibu. Ia mengumumkan, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Injil juga diperluaskan, ya. Nama Tuhan juga dibesarkan pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa nama Allah diperkatakan oleh Raja Nebukadnezar dan memberi perintah kepada bangsa, suku pada zamannya. Artinya Injil diperluaskan, Raja memberi kedudukan yang tinggi kepada mereka, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selalu taatlah dalam iman dan juga dalam ketaatan kita, sekalipun krisis melanda kita, sekalipun banyak hal-hal yang berat kita hadapi saat ini, sekalipun banyak krisis yang mengganggu hidup kita, tetapi tetap taat dalam kondisi apapun, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap detik, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, bahwa ketaatan kepada Tuhan di tengah krisis akan membawa kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini bisa sebaliknya juga, jika kita tidak taat, ya, kepada Tuhan, juga akan hidup kita yang akan kena, dan juga nama Tuhan dipermalukan. Mari taat kepada Tuhan dalam krisis apapun, karena ada kemenangan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang di sekeliling kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, juga semua mendapat kemenangan daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi benar-benar menjadi menjadi orang yang dibaca, surat yang terbuka, taat di hadapan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Puji nama Tuhan. Mari kita